Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep dan Struktur Pemimpinan dalam Sebuah Organisasi. Kelompok 1 terdiri dari Rangga Hadi Wijaya, Muhammad Akbar Sampurno, Nanda Afrodita Saragi, Anissa Nia Ginting, dan Tanya Ananda Syafira. Kepemimpinan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Hoyt dalam Kartono tahun 1998, kepemimpinan adalah kegiatan atau seniman mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Konsep kepemimpinan dapat dilihat dari substansi kita memandang. Dalam pengertian luas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan rela atau tidak rela. Keempat, kemampuan seni atau art atau teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Dari pengertian luas, pengaruh adalah komponen utama yang harus dimiliki seseorang yang dikatakan sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya adalah kepatuhan orang-orang yang dikenai pengaruh tersebut, baik kepatuhan itu karena mengakui atas kepemimpinannya atau tidak rela terhadap apa yang mengenainya. Konsep kepemimpinan secara sempit yaitu seseorang yang dengan komitmen penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat dapat digolongkan dalam 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe autokratis. Seorang pemimpin yang autokratis ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut: menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Yang kedua yaitu tipe militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seseorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah orang pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Dalam menggerakkan bawahannya, sistem pemerintahan yang lebih sering dipergunakan. Dalam menggerakkan bawahannya, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ketiga yaitu tipe paternalistis. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut: menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, dan sering bersikap maha tahu. Yang keempat yaitu tipe karismatik. Hingga saat ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar, dan karena pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Yang kelima yaitu tipe demokratis. Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Dalam penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi pada bawahannya, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Rangga Hadi Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Sandang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Kepemimpinan mengatakan bahwa terdapat beberapa fungsi pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Yang kelima, pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Sekianlah dari saya, terima kasih. Muhammad Akbar Sampurno. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kepemimpinan. Konsep kepemimpinan berdasarkan Traits Theory of Leadership mengungkapkan bahwa pemimpin mempunyai karakter khusus yang bisa membuat mereka diikuti karena kecakapan kepemimpinannya, yaitu yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan merupakan sebuah barang wajib bila ingin menjadi pemimpin efektif. Karena dengan instrumen ini, kerja dari sebuah organisasi akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, matang dan sosial. Kematangan emosi membuat masalah bisa diatasi dengan tenang. Sementara instrumen berupa kecakapan sosial ini berfungsi untuk meyakinkan setiap tujuan yang ada di masyarakat atau kelompok untuk bernegosiasi dan meyakinkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, motivasi. Instrumen ini berupa keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin, sehingga keinginan tersebut bisa menyebar ke orang lain, terutama organisasi yang dipimpin. Yang keempat, empati. Instrumen ini adalah cara pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan, karena dalam mencapai tujuan, pemimpin tahu bahwa organisasi membutuhkan kerjasama dan kekompakan anggota. Empati pada pemimpin bisa membuat lingkungan lebih stabil dalam mencapai tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis dan manajer atau disebut pemimpin. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan, yakni struktur kepemimpinan horizontal atau yang disebut sejajar dan vertikal, disebut atas dan bawah. Secara alami, bisnis startup biasanya menggunakan struktur kepemimpinan horizontal, yang mana fokus pada pendekatan karyawan. Dengan lapisan manajemen yang sedikit namun otoritas kerja yang luas, sebaliknya, bisnis kecil yang masih berkembang menggunakan struktur vertikal yang tradisional, yang hierarki, organisasi dengan manajemen yang kuat, dan karyawan sebagai bawahan. Dan tidak ada patokan struktur kepemimpinan yang benar atau salah, baik menggunakan model struktur kepemimpinan horizontal atau vertikal. Hal ini tergantung pada visi perusahaan untuk mencakupi keseluruhan budaya perusahaan. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.